pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil di hari ini yang juga bertepatan dengan peristiwa atau perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah dan pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami hingga di hari ini. Kami boleh berjumpa kembali melalui siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan dalam pemberitaan firman Tuhan yang bertepatan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami peringati sebagai orang-orang percaya. Ya Bapa di sorga, kami hendak membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk menghayati, mengerti dan juga melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami di saat ini. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Ampuni akan segala dosa kami ya Bapa, dan layakanlah kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema perenungan bagi kita berdasarkan pembacaan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, yaitu menjadi saksi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan suatu peristiwa yang penting yang selalu diperingati dan dirayakan oleh setiap umat Kristiani. Peristiwa ini penting karena merupakan bagian dari peristiwa sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan puncak dari pengangkatan Kristus ke dalam kemuliaan Allah. Dia diangkat, ditinggikan, dan dimuliakan oleh Allah dengan duduk di sebelah kanan Allah. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kenaikan Kristus ke surga
membuka jalan dan menjadi jaminan bagi orang percaya bahwa kita pun akan turut diangkat dan ditinggikan. Hal ini menjadi harapan yang pasti bagi setiap orang percaya, karena Kristus telah menyediakan tempat di surga. Inilah kepastian kehidupan yang kekal bagi setiap orang-orang percaya. Sebagaimana Kristus telah diangkat dan ditinggikan, maka demikianlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya juga akan diangkat dan ditinggikan dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Kenaikan Kristus ke surga telah mengangkat status setiap orang percaya menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebagai pewaris kerajaan Allah, hendaknya kita menunjukkan citra diri sebagai warga kerajaan Allah, sebab kita adalah saksi Kristus di dunia ini. Saksi adalah seseorang yang telah menyatakan apa yang telah ia lihat, dengar, dan ketahui. Jadi bersaksi tentang Yesus Kristus dan kehidupannya adalah bagian dari pemberitaan Injil. Dan memberitakan Injil adalah tugas yang sangat mulia, yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya yang telah mengalami keselamatan di dalam Kristus. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ia menjumpai murid-murid. Ia ada bersama dengan mereka selama 40 hari sebelum terangkat ke surga. Kehadiran Yesus selama 40 hari bersama murid-murid bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi saksi baginya sampai ke seluruh bumi. Kepada murid-murid Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Janji tersebut mengandung makna perlengkapan, perlindungan, dan peneguhan terhadap tugas pelayanan yang akan diembankan kepada murid-murid untuk menjadi saksi tentang apa yang telah mereka lihat dan alami bersama Yesus. Tugas pelayanan telah dipercayakan kepada para murid untuk diteruskan dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi murid-murid tidak diutus begitu saja, tetapi mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kuduslah yang akan menyanggupkan para murid ini untuk bersaksi dan sekaligus sebagai tanda penyertaan Tuhan bagi mereka. Demikian juga halnya dengan kita sebagai orang-orang percaya yang terlibat dalam tugas dan panggilan ini. Kita yang telah menerima pengajaran Kristus dan yang telah mengalami keselamatan di dalamnya adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi baginya. Tentu, sebagai saksi, kita harus mengetahui benar. Kita harus mengenal dengan benar siapa dan hal apa saja yang hendak kita saksikan melalui kehidupan kita, agar kesaksian kita benar-benar memberikan dampak bagi orang lain. Pengenalan yang benar tentang siapa Kristus harus benar-benar dialami oleh setiap orang percaya. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengalami kehidupan bersama Kristus dapat menjadi saksi baginya? Bagaimana mungkin orang yang tidak mengalami kasih dan kuasa Tuhan dapat menjadi saksi baginya? Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus terangkat ke surga, para rasul berdiri melihat dan menatap ke langit. Dan 2 orang malaikat Tuhan berkata kepada mereka bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Kalau kita bandingkan dalam pembacaan Injil Lukas pasal 21 ayat 27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan
dan kemuliaan-Nya. Jadi sebagai saksi-saksi Kristus, kita tidak hanya berdiam diri, melihat dan meratapi, tetapi kita pun harus pergi untuk memberitakan Injil Kristus sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Di dalam Wahyu 22 ayat 11-12 juga dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid beserta beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, dan mereka semua bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Dikatakan di ayat 12-14, kelanjutan dari pembacaan kita. Di sini hendak mengingatkan kita juga bahwa doa adalah sumber kekuatan utama dalam membangun kebersamaan dan persekutuan. Doa adalah dasar kekuatan kita dalam melakukan pelayanan dan dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Kita semua adalah saksi-saksi Kristus yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, serta menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka bersaksilah tentang kuasa dan cinta kasih Yesus Kristus kepada dunia dimanapun kita berada. Di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan hidup bermasyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita menjadi saksi bagi mereka. Menjadi saksi Kristus adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Rasul Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan di hari ini. Ketika kami memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang memberikan kepada murid-murid, tetapi juga bagi setiap orang percaya, suatu janji penyertaan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Bahwa kehidupan kami sebagai orang-orang percaya adalah saksi-saksi bagi Kristus. Karena itu Tuhan, lengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya hidup dan kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi saksi tentang Kristus. Biarlah hidup dan kehidupan kami memberi dampak yang baik bagi orang lain, bagi lingkungan dimanapun kami berada. Baik itu di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan bermasyarakat, di lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya. Pakailah kami Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami terus bertekun di dalam doa. Kami terus membangun kehidupan persekutuan kami. Dan kami terus menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Biarlah Tuhan terus memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil dimanapun mereka berada. Biarlah kesaksian firman Tuhan di hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan mereka.
memotivasi mereka untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Supaya hidup dan kehidupan mereka selalu menjadi atau memberi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa Sorgawi, lewat segala tugas, tanggung jawab, dan panggilan hidup kami, pakailah kami Tuhan, untuk menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang setia di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami percaya janji penyertaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang terus menuntun dan membimbing perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sehingga kami terus akan menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan Injil keselamatan sampai Tuhan Yesus Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati program Tabura Injil lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Biarlah program ini juga menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan bagi pemberitaan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Biarlah lewat perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang kami peringati sebagai orang-orang percaya di hari ini, akan selalu mengingatkan kami bahwa Engkau telah kembali kepada Allah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Sehingga kami akan terus tekun dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebab janji keselamatan itu telah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan di hari ini melalui program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Saksikanlah pemberitaan firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan setiap hari. Tuhan Yesus Kristus memberkati.